Halo guys, apa kabar? Masih santuy kan? Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudulkan Battle Royale. Sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Bersumber dari Tribun News, film ini menceritakan penculikan murid-murid dari kelas 3B yang akan diikutsertakan ke dalam game kematian. Film diawali dengan keadaan Jepang yang memiliki banyak pengangguran dan murid-murid yang melakukan penyimpangan di sekolahnya. Oleh karena itu diadakan game kematian untuk mengurangi populasi orang-orang yang ada di Jepang. Film diawali dengan pemenang Dead Game tahun ini, yaitu seorang gadis SMA biasa yang bernama Jen Suji. Gue senyum jir, serem. Scene berpindah di mana terlihat seorang bapak-bapak yang bunuh diri, dan dia memberikan sekertas surat untuk anaknya yang bernama Shuya Nanahara. Shuya Nanahara adalah murid kelas 3B. 1 tahun kemudian sekolahnya mengadakan trip wisata yang ternyata perangkap untuk 3B agar menjadi kelas pilihan untuk game Battle Royale. Di perjalanan mereka semua dibius, dan pada saat sadar mereka berada di tempat gelap gulita. Yang ternyata mereka ditempatkan pada sebuah pulau yang tidak ada penghuninya, dan semua murid di sana dipakaikan kalung yang sama. Ketika mereka semua sadar, mereka semua panik dan semua melihat ada 2 siswa baru yang pindah dan ikut Battle Royale. Guru ini adalah Pak Kitano yang akan membimbing kelas 3B dan menjelaskan apa itu game Battle Royale. Pak Kitano ini mengatakan jika ada pihak yang menolak maka akan dibunuh. Dan pada video orientasi Kitano menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus saling membunuh satu sama lain. Gila, sadis. Dan mereka ditempatkan di pulau terpencil yang tidak ada penghuninya. Dalam waktu 3 hari mereka diberi kesempatan untuk saling membunuh dan akan diberikan masing-masing senjata. Jika mereka sama sekali tidak membunuh dalam waktu yang ditentukan, mereka semua akan dibunuh dengan kalung yang diledakkan. Dan jika ada orang lain yang hidup atau lebih dari 1 murid yang hidup, maka semua murid akan mati. Karena salah satu murid yang bernama Fujiyama berisik, Pak Kitano merasa tersinggung dan membunuhnya dengan pisau hingga kepalanya. Dan karena hal tersebut, semua murid panik, ingin keluar dari tempat tersebut. Tetapi karena dihalang oleh para tentara, maka salah satu dari mereka digunakan sebagai tumbal. Gila kan, sadis banget. Dan pada saat itu juga mereka diberikan masing-masing tas yang berisikan alat apa saja atau senjata apa saja, isinya random. Dan pada saat itu juga mereka diberikan masing-masing tas sesuai dengan nama yang akan dipanggil. Di dalam tas tersebut terdapat makanan dan juga senjata untuk bertahan hidup di dalam pulau tersebut. Intinya mereka harus merebut senjata satu sama lain agar dapat saling membunuh. Pembagian tas pun dilakukan. Oh iya, gue cuma nampilin sedikit adegan pembunuhannya karena ini alur cerita, bukan nyeritain semuanya. Beberapa jam kemudian jumlah siswanya turun dengan drastis karena mereka semua saling membunuh. Dan ada salah satu murid yang sangat bahaya, yaitu yang bernama Kiriyama. Mereka semua mengepung Kiriyama, tetapi inilah yang terjadi. Kiriyama dengan santainya mengambil senjata mereka semua dan membunuh mereka semua hanya dengan 1 tembakan. Di tempat lain, Shuya bersama cewek yang dia suka dan dia berjanji untuk menjaganya. Kalau udah bucin mah apa aja dilakuin ya.
Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada yang menyerang mereka dengan kampak. Suya mencoba melindungi dirinya dan juga pacarnya. Ternyata tidak sengaja dia membunuh temannya tersebut. Dan dia meyakinkan kepada pacarnya bahwa dia tidak membunuhnya. Tetapi pada saat itu juga mereka diserang oleh orang yang memegang pistol. Dan mereka ditolong oleh salah satu temannya yang bernama Kawada. Dan dari situlah mereka berkawan dengan Kawada. Dan mereka menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Kiriyama. Di sini juga terlahirlah Kelly. Setelah 14 jam berlalu, banyak sekali murid-murid yang sudah mati dan hanya tersisa 10 siswa. Sampai pada akhirnya hanya tersisa 4 siswa, yaitu Kawada, pacarnya, si Suya dan Suya sendiri, dan juga Kiriyama. Di sana sempat terjadi antara Kawada dan Kiriyama, dan akhirnya dimenangkan oleh Kawada. Kiriyama berhasil dibunuh. Dan pada akhirnya hanya tersisa mereka. Di hari terakhir, Kawada berhasil melepaskan kalung mereka dan juga kalung yang ada di dirinya. Dan mereka akan menipu Pak Kitano dan dia akan membalaskan dendamnya. Karena pacar Suya tidak tahan lagi, akhirnya dia menembak Kitano dengan pistol. Setelah semuanya berakhir, mereka pergi dengan menggunakan perahu. Tetapi temannya itu Kawada meninggal karena akibat pertarungan dengan Kiriyama. Dan film pun berakhir.